It's not a game, it's a rich thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dedi Gondrong, belajar bermain bermanfaat asal coy. Alhamdulillah wa syukurillah ya teman-teman, kita panjatkan puji syukur hanya pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat rezeki hidayah inayah. Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah taala diberikan banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya dunia akhirat, dan tentunya selalu dan mendapatkan hidayah oleh Allah taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman ya, kita sudah sampai di rumah salah satu restorasi ya, motor-motor lama ya. Beliau adalah Pak Sis ya, Pak Sis Gondrong namanya, karena memang rambutnya gondrong teman-teman. Dan banyak sekali motor-motor yang sekarang hit ya, motor-motor lama yang sekarang itu direstorasi. Dan kita mau lihat teman-teman ya, gimana sih cara merestorasi, kesulitan-kesulitan apa yang didapatkan, atau mungkin hal-hal apa yang mungkin bisa kita pelajari dan mengambil hikmahnya dari apa yang sebenarnya menjadi orientasi Pak Sis ini untuk bekerja dan mentekuni ya motor-motor restorasi. Oke teman-teman, langsung di stay tune di channel ini ya, jangan di skip ya, nanti kita akan banyak sekali melihat atau berbicara dengan Pak Sis. Oke teman-teman ya, langsung saja kita langsung ke ownernya langsung, Pak Sis Gondrong. Ya lu Mas Edi, apa kabar Mas? Alhamdulillah siap. Assalamualaikum Mas. Oke teman-teman ya, ini ownernya langsung Pak Sis ya, namanya Pak Sis ya. Ini saya mau lihat Pak Sis terkait dengan banyak motor sekalian direstorasi Pak Sis. Boleh Pak Sis ya? Siap. Bengkel ya? Tidak ada bengkel yang bersih Pak Sis. Ini ya sebagian ini Mas, ada yang sudah jadi, ada yang kurang, tapi ini ada yang belum. Ini ada yang sudah jadi tapi yang masih kurang sedikit. Untuk ini ya baru pengecatan Mas. Ini untuk Astra Star baru pengecatan. Ini tinggal betulnya untuk TRS ini sudah jadi Mas. Tinggal masang aja Pak Sis ya. Untuk Mas listrikannya aja. Oh. Dari berawal Mas jadi satu ya pekerjaan bagian dari pekerjaan utama. Terus kemudian karena berjalannya waktu di zaman milenial sekarang ini, banyak kaum milenial yang sudah mulai bosen dengan produk-produk motor pabrikan yang baru sekarang ini, termasuk Matic Pak Sis ya, termasuk segala macam Matic, mau yang manual yang baru-baru ini. Sekarang kan anak-anak milenial sekarang itu udah bosen ya, apalagi kaum bapak-bapak yang dulunya sudah pernah mengalami dulu memiliki motor-motor unit yang lama, tahun lama, klasik-klasik itu, bahkan yang punya cita-cita dulu nggak kesampaian, sekarang mungkin lagi ekonominya, finansinya lebih baik, maka dia ingin cari storiesnya, storynya motor-motor lama Pak Sis ya? Masa kecilnya, masa-masa mudanya pada saat itu belum sempat kesampaian cita-citanya. Dan sekarang tidak ada Pak Sis ya, jarang ya? Sekarang kok
sudah punya finansial yang cukup, Iya. motor baru kayak gitu-gitu aja. Akhirnya pada lari pengen cari yang motor klasik lama. Siap Pasis. Nah, Iya. kemudian karena sekarang lagi hit-hitnya, Iya. orang itu sekarang mau kolektor Hmm. maupun yang konsumsi sendiri maupun yang di bisnis bidang ini pada merambah malah mencari untuk produk-produk motor klasik-klasik yang zaman tempo dulu. Siap Pasis. Makanya kalau kemarin Mas Dedi, Iya. motor-motor klasik ini hanya di tipe-tipe tertentu yang mulai sudah menonjol naik duluan. Contohnya Pasis. Ya kalau ya kayak yang menonjol duluan itu ya contohnya ya kalau untuk motor 2 tak itu ya jenis King, King. R, Hmm. terus apa itu? Prima Pasis itu belum ya? Untuk 4 tak ya Prima, Honda C70, C50. Terus kalau sekarang itu kayaknya hampir mendekati semuanya ngikut-ngikut naik. Ikut naik Pasis. Hampir udah mampu ikut naik. Iya, Karena iya. apa? Ya kategorinya udah ngikut lama. Udah lama ya. Udah Nah, masuk. ngikut klasik semua sekarang. Siap, Wah, siap. ini motor lama. Ikut udah masuk klasik. Otomatis harga pun sekarang ikut main. Meskipun nggak terlalu jauh sama yang sudah dulu-dulu, tapi udah ada perubahan lumayan. Nih, siap. Nah, untuk itu sekarang Kalau boleh tahu Pak Sis, itu yang motor-motor yang historisnya itu termasuk motor udah lama tapi paling banyak diminati untuk sekarang Pak Sis. Itu kira-kira yang untuk yang grade pertama apa dulu Pak Sis? motor Tipenya lama, maksudnya? kalau untuk yang 2 tak itu ya Vespa, Mas. Vespa ya? Nah, kalau Vespa yang namanya Vespa Ndok, Vespa PTS itu kan PTS. udah dulu udah naik daun. Dan naik daun ya. Harganya mahal Pak Sis ya? Ya, pasti harganya budgetnya tinggi. Kisaran berapa tuh Pak Sis? Ya itu kisaran ya itu relatif Mas, ada yang sampai ratusan, ada di bawah kurang dari 100, ada 50 tergantung kondisi. Siap Pak Sis. Kalau untuk yang Vespa yang selanjutnya akhirnya sekarang sudah mengikuti semua. Kalau dulu PX enggak, sekarang udah. PX ikut naik nih Pak Udah Sis ya? tinggi, terus spring, Vespa spring, super itu udah tinggi-tinggi. Sekarang hampir semuanya Vespa udah laku tinggi. Kalau untuk ya Untuk patak Pak Sis? 4 tak untuk jenis Honda ya C70, Honda CB, terus Neotech itu. Kalau sekarang, kalau dulu Neotech itu lebih mahal daripada CL100. Kalau sekarang sudah yang naik daun sekarang CL100 Mas. CL100 Pak Sis ya? Di restorasi, dibikin plastikan itu sekarang lagi rame itu CL100. Kalau boleh tahu Pak Sis, ini Pak Sis ini dapat bahan dari mana aja Pak Sis? Kan Ini kata tadi kan susah banget carinya. Ini ya dapat berita kabar dari teman-teman yang biasa berhubungan dengan kendaraan ini. Ya akhirnya kalau punya informasi sampailah ke saya. Kalau aku cocok untuk bahan kategori, kalau untuk yang body tak yang model lama itu ya kategori yang penting bodinya masih bagus ya, robot. Siap. Tapi kalau untuk yang lain ya penting bisa ini Mas, nanti bisa dibetuli lagi lah, dicari ke partai kalau yang kurang. Kalau yang rusak-rusak nanti dicari, ya ada yang kita carikan, direstorasi lagi semuanya. Kalau boleh tahu Pak Sis, ini kan khusus ya istilahnya apa namanya? Ini termasuk motor-motor tempo dulu yang sekarang naik daun lagi. Terus untuk penjualan sendiri Pak Sis, itu Pak Sis lewat dari mulut ke mulut atau memang dari orang khusus yang dia memang suka aja, atau memang gimana Pak Sis cara penjualannya itu? Atau untuk pesanan aja Pak Sis? Ini ya karena mulut-mulut tahu, lihat lah apa ini Mas, saya kan nggak begitu pintar main HP, nggak pernah main HP, jadi nggak pernah masukin apa ini motor atau pekerjaan saya ini di masalah YouTube channel HP. Gitu Jadi ya. ya ini karena orang kesini ya karena tahu mulut ke mulut, lihat sendiri,
terus berita dari orang itu Mas. Itu aja udah kewalahan Mas. Udah kewalahan Pak Sis ya. Menerima untuk apa? Restorasi ya. Repair, pengecatan. Terus ini Pak Sis, ini kan kalau saya lihat untuk equipment apa peralatan yang komplit ya, kayak katakanlah ada motor yang mau direstorasi itu kan biasanya kan tidak komplit Pak Sis. Yeah. Nah itu kan ada emblem, terus ada mungkin ada icon apa, ada spion yang ori. Ini kesulitan ya Pak Sis untuk mendapatkannya itu? Ya itu ya Mas, memang itu asiknya di situ, butuh kesabaran. Asiknya? Butuh kesabaran. Kadang-kadang ini kelihatan pasti punya channel banyak ini terkait dengan aksesoris kayak gitu. Untuk aksesoris untuk wilayah Semarang yang spare part secondnya hampir semuanya kenal Mas. Kenal ya, wah Teman itu. semua. Nggak begitu kesulitan sih. Kalau satu siap budgetnya. Yang kedua juga kadang-kadang juga harus sabar. Sabar ya. Menunggu barang ada. Kalau belum ada ya kita tinggal dulu untuk kerjakan yang lain dulu Mas. Yang lain dulu ya. Berarti ini kalau boleh saya bilang bahwa motor-motor yang di era sekarang itu mungkin tidak pernah dilirik orang dan sekarang naik daun. Ini termasuk motor-motor yang spesial pasti ya menurut saya ya. Oh iya, karena apa Mas? Memang untuk sisi lain orang yang belum tahu itu ya dipandang sebelah mata Mas. Tapi kalau yang sudah tahu, sudah berjalan di bidang ini aset yang betul-betul menjanjikan Mas. Gitu ya. Ini nggak beda sama properti perumahan Mas. Perumahan. Kalau perumahan itu nilainya ya modal gede, Tanah ya Pak Sis ya. Modal gede hasilnya ya gede, karena ini yang modalnya kecil ya. Untungnya ya lumayan. Sekali jual 1 unit ya lumayan juga di kantong Mas. Oke. Berarti kalau boleh saya simpulkan Pak Sis ya, ini untuk restorasi apa namanya motor-motor lama yang sekarang naik daun ini tidak sembarang orang bisa Pak Sis ya? Ya itu Mas, apa memiliki style masing-masing Mas. Masing-masing ya. Semuanya mempunyai apa istilahnya kekurangan kelebihannya sendiri-sendiri. Kalau aku Mas main motor itu kan karena satu sudah sejak tahun 90-an mungkin ya toh. Sudah main di bidang motor segala macam merek motor, jadi biasa untuk penguasaan jenis tipe motor tuh hampir semuanya tahu, dari mulai yang lokal, yang build up, yang klasik, yang sport klasik, itu semuanya paham Mas ya? Paham, hampir tahu semuanya Mas, satu persatu tahu Mas. Jadi gitu ya? Kalau kita sekarang sudah mengerjakan merambah untuk ke restorasi karena lagi trennya sekarang ini, insya Allah Mas, hasil pengerjaan yang saya kerjakan kemungkinan mendekati aslinya Mas ya? aslinya. Siap. Kalau ada yang kurang ya kita bisa cari spare part yang nggak ada ya kita bisa bikinkan gitu. Siap. Berarti siap bikin spare part yang memang sudah tidak ada juga Mas Iya ya? Mas, harus gitu Mas. Wah keren. Karena untuk melengkapi dibikin seperti orisinilnya Mas. Wah ini yang paling susah Pak Sis. Nah terus Pak Sis, untuk saat ini pasti masih konsentrasi pesanan apa ini Pak Sis kalau boleh tahu? Ini untuk kali ini baru ngerjakan ini Pesanan apa Sis? Vespa, restorasi Vespa sama Honda Astra Star. Astra Star itu juga legend juga Pak Sis ya? Ya ini ya baru-baru kali ini ada ngikuti untuk yang lain, yang prima-prima itu kan mirip-mirip bentuknya kayak prima gitu. Nah, itu sudah mulai banyak yang suka daripada ini cari yang kesulitan untuk hiburan aja. Katakan ya Star tidak apa-apa, di restorasi bikin cantik gitu Mas. Siap. PR-nya ya terus ada ini NSR ini nunggu. NSR TSR ya Pak Sis ya? Udah NSR. Oh NSR ini belum selesai ya di restorasi ya? Nunggu Mas, Antrian ya, karena saking banyaknya antri Pak Sis ya? Nunggu antrian tuh banyak Mas, ini ada BL100, ada 2 unit. Terus itu ada ada Grand, ada Prima, ada Suzuki Bravo, masih nunggu antrian semua Mas. Siap. Karena kita kerjanya nggak bisa keburu-buru, kita kerjakan sendiri. Jadi detailnya Pak Sis ya, itu yang paling susah ya.
karena ini harus dapat detailnya. Jadi memang kerjanya nggak bisa buru-buru, nunggu moodnya juga. Moodnya juga Pak Sis ya. Karena apa? Pekerjaan ini kalau kita mainnya gerusa-gerusu nggak ada moodnya mas, wah nggak karuan. Nggak jadi ya Sis ya. Ini butuh kesabaran, ketelitian, dan juga ini mas apa? Keterampilan, ketekunan Mas Sis. Nah, ini karena restorasi itu pekerjaan keterampilan mas. Satu yang dinilai itu harus rapi, bersih, indah mas. Sesuai aslinya Mas Sis ya. Itu yang paling susah itu ya. Untuk hasil itu nanti kan kita tentukan setelah 3 tahapan tadi mas, kerapian, kebersihan, ya kan? Itu anu Pak Sis, kalau di luar itu kadang ada ya, kalau kita mau ngecatkan motor itu kan tinggal nari budget. Ini mau dibikin motornya bagus dengan cat sekian atau dengan kualitas yang sedang atau yang jelek. Ini menurut Pak Sis terkait dengan pekerjaan Pak Sis sendiri dengan hal seperti itu, apakah sering Pak Sis lakukan atau enggak Pak Sis kayak gitu? Ya kalau masalah untuk hasil pengecatan itu mas, itu satu yang pertama itu kalau untuk hasil pekerjaan itu termasuk salah satu kategori basic stylenya orangnya yang bikin mas, yang untuk tukang catnya sendiri mas. Ya mumpuni apa enggak itu Pak Sis ya? Tapi kalau untuk masalah itu kan pasti kalau memang stylenya udah biasa kayak gitu, biasa kerjaan yang harus bagus, pasti bagus mas. Pasti bagus ya. Tapi untuk masalah harga, terus ketahanan cat segala macam, hasil tetap semua bagus. Cuma hanya ketahanan kualitas mutunya aja yang beda. Yang beda karena apa mas? Dibedakan sama harga materialnya. Bahannya Pak Sis ya. Nah, tapi untuk secara global untuk hasil sama bagusnya. Sama bagusnya. Yang Ya? membedakan hanya kualitas mutu materialnya, mas. Makanya untuk menentukan budget ya beda. Kalau mau budget yang mahal tentunya ya kualitas bagus, pekerjaan bagus, hasil bagus, kualitasnya itu bagus mas. Bagus, tapi ya? kalau untuk yang budgetnya agak ringan ya pekerjaan bagus, hasil bagus, kualitasnya hanya kurang. Kurang ya. Nah, oke. Soalnya ditentukan sama materialnya. Ini yang terakhir Pak Sis. Iya. Ada gak mau disampaikan sebagai closing statement Pak Sis? Atau mungkin dari teman-teman ini kan mau kita upload Pak Sis ya. Jadi mungkin ada teman-teman di sana itu yang kesusahan mungkin cari motor yang klasik tapi tempatnya di mana? Ini mungkin kalau Pak Sis mau katakanlah memberikan konfirmasi ya. Walaupun nanti ketika katakanlah harus antri, harus sabar, ini menjadikan salah satu prioritas karena memang tidak semua itu harus langsung karena berbutuh proses. Ada yang mau disampaikan Pak Sis? Kalau teman-teman yang ingin memiliki motor-motor klasik yang lama tapi tempatnya di mana? Atau mungkin apa yang bisa dibantu gitu loh Pak Sis? Ya untuk teman-teman yang di luar sana, sahabat-sahabatku yang ini baru mulai pengen memiliki motor-motor yang klasik tahun lama ataupun yang sudah main di bidang itu ya, kalau yang untuk pemain baru yang pengen memiliki ya bisa mas ke rumah Pak Sis ya? Ke rumah di perumahan Dinarelo sini. Saya bisa bantu-bantu untuk mencari atau mungkin kalau saya punya bahannya sendiri langsung kerjakan Pak Sis ya? Dikerjakan langsung, kita total budgetnya ya, oke, siap. Atau mungkin cari sendiri mau dikerjakan di sini, nanti bisa datang ngopi-ngopi, bisa dirembuk. Bisa rembuk Pak Sis? Iya. Sama ngopi-ngopi dulu Pak Sis? Iya, asik. Kalau ya intinya kalau mau cari motor-motor klasik tahu harus punya ilmu dulu. Ilmu untuk membaca motor. Pertama kali dikeluarkan dealer itu terkait dengan equipment peralatannya yang komplit harus paham Pak Sis ya? Iya harus paham. Soalnya kalau orang yang tidak paham nih, tidak paham nanti malah kacau balu mas, kacau mas. Nanti malah jenengan udah habis banyak berantakan. Jadinya nggak maksimal. Nggak sesuai yang diharapkan Pak Sis ya? Kalau udah tahu ini
untuk motor-motor itu sebelumnya udah punya pengalaman itu ya enak mas. Siap. Kita cari bahan yang betul-betul bahan, nanti dikerjakannya ya nggak kesusahan. Kalau udah istilahnya bahan bagus ya lebih enak. Nanti jadinya tambah bagus ya. Nah, untuk weling saya kalau mau main segala macam ya urusan lah ya. Pekerjaan atau apapun ini mas, pesan saya jangan pernah setengah-setengah dalam melakukan pekerjaan atau apapun lah. Yang benar-benar serius. Kalau benar-benar serius insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Membanggakan untuk diri kita sendiri yang punya, yang memiliki, bahkan membanggakan, menyenangkan untuk orang lain yang melihatnya. Wah, siap Mas. Nah, gitu mas. Akhirnya nanti kan apa? Imbasnya kembali ke kita. Ada untung di balik semua itu nanti mas. Siap. Gitu, mas. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya kemungkinan nanti akan berantakan, hancur-hancuran mas. Hasilnya setengah-setengah Pak Sis. Iya, setengah-setengah. Kita melihat nggak suka, nggak seneng, orang lain sepet melihatnya mas ya. Ya karena akhirnya tanggung gitu mas. Akhirnya ya berantakan itu mas. Oke, siap. Merugikan diri sendiri. Itu aja pesan saya mas. Oke, terima kasih sekali Pak Sis ya sebagai salah satu kolektor juga teman-teman ya, dan juga salah satu tokoh restorasi motor-motor lama ya. Jadi teman-teman yang ingin memiliki motor-motor lama atau ingin merestorasi bisa mencari bahannya di sini atau bisa mencari bahan yang lain untuk dibawa sini. Wah ini teman-teman ya, ini Bravo mas. Ini ya bahan-bahan motor ya. Ini Bravo tahun 2002. Ini JL 100 tahun 80. Ya ini Grand 91 Grand Plus. Ini Alfa. Ini bahan untuk JL 100 tahun 82. Pojok itu Mas? Yang itu Astra Grand mas. Astra Grand ya. Ini apa rangka nih Pak? Rangka sasis Astra Star yang untuk yang mau di itu ya. Untuk perlengkapan body-bodinya yang sudah saya cat ini tinggal nunggu untuk sasisnya aja mas. Yang pojok kasih Pak Sis. Kasih juga ini pesanan. Untuk restorasi nunggu antrian mas. Kalau itu prima betulnya udah jadi mas, kurang sedikit untuk kelistrikannya mas. Kelistrikan jok. Kalau mesin udah bunyi cuma kelistrikannya mas. Kalau ini untuk grand ini udah jadi tinggal nyeting melengkapi mas ini mas semuanya mas. Ini nunggu antrian juga. Ini untuk Vespa baru pengecatan. Vespa dari pengecatan Pak Sis ya. Ini untuk pesanan ini mas. Pesanan udah pesan ya Pak Sis ya. Udah pesanan itu pengecatan proses. Terus untuk yang itu pesannya itu baru. Oh iya. Sudah tali. Bagian masih di jempol-jempol ini mas. Pasti mas. Ini belum jadi teman-teman ya. Nanti kalau udah jadi sangat 180 derajat ya. Dalam masih ada Mas Sis. Ini tinggal jual nih Mas Sis apa Ya, gimana? Ini prima. jadi ini untuk Astra Star. Star nih Mas Sis. Ya, Astra tahun 92, ini untuk Prima tahun 91. Ini untuk ninjanya tahun 2001. Kalau ninjanya itu Orisinilan ya ini ya. Iya, orisinilan. Kalau itu Suzuki Sprinter ya Sis. ya sport Suzuki pertama Wah, ini yang masuk di Indonesia. Ayam jagonya itu Suzuki Sprinter itu mas, tahun 89 mas. Jarang yang punya nih Mas Sis. Iya, itu udah jadi mas. Ini dulu ya warna kuning kayak gini Mas Sis. Apa udah direstorasi nih? Dulunya ini mas, dulunya hitam mas. Hitam ya. Karena saya suka banget. It's not a game, it's a rich thing. Belum termasuk jalan tuh Mas Sis ya. Gak ada tempat.
It's not a game, it's a rich thing. Jangan malu pakai motor lama mas, saudara-saudaraku sekalian di luar sana, sahabat-sahabatku, kita bisa ya toh, jangan malu pakai motor lama. Kita patut bangga sekali karena motor lama sekarang mas, ya toh, lagi masuk kategori idaman semua orang mas, ya toh. Asik banget mas, ya toh. Ya toh. Ya toh. Gitu mas. Siap Ji, matur suwun sangat Pak Sis atas wejangannya teman-teman ya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih oleh Pak Sis ya, telah banyak memberikan konfirmasi informasi terkait dengan cikal bakal atau mungkin gimana cara restorasi, dan mungkin tentunya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman ya terkait dengan restorasi motor-motor lama di channel Jadi Gondrong channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Itu yang biasa sampaikan, kurang lebih mohon maaf.